best motherfucking designer on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that? Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it on, 45, scoping cash like, whoa. I ain't fucking with these hoes out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Al-Azhar dengan nomor NPM 10121060 dari kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan salah satu tugas dari mata kuliah komunikasi bisnis untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2. Yang akan saya bahas dari materi pertama atau pertemuan pertama, yaitu 1. Pengertian komunikasi bisnis, yang kedua bentuk dasar dari komunikasi bisnis, yang dimana bentuk-bentuk ini ada 2, yaitu komunikasi verbal dan yang kedua non verbal. Yang ketiga dari materi pertama yaitu proses untuk berkomunikasi. Yang keempat, munculnya kesalahpahaman di dalam berkomunikasi. Yang kelima, bagaimana kita memperbaiki komunikasi. 1. Yaitu pengertian dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah salah satu proses berbagi atau pertukaran opini maupun gagasan antara orang di dalam atau di luar tentang bisnis yang memiliki tujuan tertentu dan kemudian disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Nah, yang kedua yaitu bentuk dasar komunikasi bisnis. Pada dasarnya ada 2 bentuk dasar komunikasi yang lazim digunakan dalam bisnis. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal itu yaitu salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan lisan atau tulisan. Komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Nah, komunikasi verbal ini bisa dikatakan efektif selama orang yang berinteraksi dengan kita itu mengerti bahasa yang kita gunakan selama komunikasi berjalan. Lalu apa aja contoh dari komunikasi verbal? Di sini ada beberapa, yaitu 1. Chat menggunakan smartphone. Itu merupakan komunikasi verbal secara tulisan yang membutuhkan alat. Yang kedua, rapat dan diskusi. Yang ketiga, guru mengajar. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini beda dengan halnya tadi komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung, akan tetapi dengan gaya kita atau tubuh kita. Komunikasi ini juga tidak memiliki struktur standar seperti bahasa, tapi dengan interpretasi dan logika dapat mengerti maksud orang lain tanpanya. Salah satu contoh sederhananya dari komunikasi nonverbal ini adalah lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal. Nah, itu adalah salah satu contoh dasar atau contoh kecilnya maksud dari komunikasi nonverbal. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu proses komunikasi. Yang ketiga yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi menurut Bob dan Kyle dalam Purwanto 2011 ada 6 tahap. Di antara yang pertama, pengirim harus mempunyai suatu ide atau gagasan. Nah, di mana si pengirim ini juga harus mempunyai ide dan gagasan apa maksud dari pesan yang akan dikirim. Yang kedua, pengirim juga mengubah ide gagasan itu menjadi suatu pesan. Lalu, ketika nomor 1 yaitu ide dan gagasan setelah ada, maka si pengirim juga harus mengubah menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengirim juga menyampaikan pesan. Nah, ketika semuanya selesai antara mempunyai suatu gagasan dan ide lalu mengubah menjadi suatu pesan, nah yang terakhir yang nomor 3 yaitu mengirim pesan ini kepada penerima. Lalu nomor 4 yaitu penerima menerima pesan. Ketika pengirim sudah mengirimkan pesannya, maka penerima akan melakukan penerimaan pesan dari pengirim. Yang kelima yaitu penerima menafsirkan pesan. Apa maksud dari pesan ini? Setelah penerima menafsirkan maksud dan tujuan pesan dari pengirim, maka yang terakhir nomor 6 yaitu penerima membuat tanggapan dan mengirim kembali pesan yang telah dikirim oleh
si pengirim atau dinamakan atau juga disebut dengan feedback umpan balik. 4. Munculnya kesalahpahaman dalam komunikasi. Biasanya ada beberapa masalah dalam komunikasi, maka akan menjadi suatu kesalahpahaman antara pengirim dan penerima dalam komunikasi juga. Yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan. Nah, ini juga akan menjadi salah satu masalah kesalahpahaman dalam komunikasi. Antaranya keraguan isi pesan. Yang kedua, asing dengan situasi yang ada. Yang ketiga, pertentangan emosi, sulit mengapresiasi ide atau gagasan. Maka ini hal-hal kecil akan tetapi ini menjadi suatu permasalahan yang menjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Nah, dalam menafsirkan juga biasa menjadi suatu masalah. Menafsirkan pesan itu juga biasa menjadi salah satu kesalahpahaman dalam komunikasi. Karena apa? Karena satu, perbedaan latar belakang. Yang kedua, perbedaan cara menafsirkan dari komunikasi itu. Yang ketiga, perbedaan reaksi emosional. Ini juga akan mengakibatkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Lalu bagaimana cara memperbaiki komunikasinya? Komunikasi yang efektif juga biasanya dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam komunikasi dengan memperhatikan beberapa hal. Hal apa-apa saja yang perlu kita perhatikan agar komunikasi berjalan dengan baik. Yang pertama, biasanya membuat pesan secara berhati-hati dan teliti. Yang kedua, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Yang ketiga, mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima supaya tidak terhalang dengan gangguan apapun itu dan akan berjalan dengan lancar dalam berkomunikasinya. Lanjut ke pertemuan kedua, yaitu di mana di sini juga ada beberapa poin yang akan saya bahas. Di antaranya, nah, komunikasi ini terbagi dua bagian, satu komunikasi internal dan dua komunikasi eksternal. Lalu apa komunikasi internal? Komunikasi internal itu secara sederhana adalah komunikasi yang dilakukan oleh para pihak internal atau anggota dalam organisasi, baik di dalam maupun di luar atau secara formal ataupun non formal. Nah, komunikasi ini sangat penting dalam proses penyebaran informasi dalam organisasi maupun dalam instansi perusahaan, di mana informasi ini merupakan aspek krusial yang harus ada dalam organisasi maupun dalam instansi. Untuk komunikasi internal ini juga ada dua bagian atau ada terbagi dua, yang diantaranya satu yaitu komunikasi personal dan komunikasi kelompok. Komunikasi personal adalah atau yang terjadi dalam level personal, terdiri dari dua orang dalam organisasi yang melakukan proses komunikasi baik tatap muka maupun melalui media. Lalu strategi bagaimana supaya komunikasi internal ini berjalan dengan efektif. Di sini ada beberapa juga. Yang pertama, meyakinkan manajemen puncak tentang pentingnya komunikasi. Yang kedua, membangun aliansi di seluruh organisasi untuk mendukung inisiatif. Yang ketiga, mentargetkan bentuk komunikasi dengan audiens menggunakan metode yang berbeda untuk karyawan dan maupun manajer senior. Yang keempat, pastikan pesan dari komunikasi ini waktu di antara audiensi. Ada beberapa juga tujuan dari komunikasi internal ini. Salah satunya, satu, komunikasi internal ini merupakan alat dan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi sekaligus menjelaskan mengenai peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam suatu organisasi. Nah, komunikasi ini juga sangat penting karena mempunyai tujuan sekaligus menjelaskan mengenai peraturan dan kebijakan dalam suatu organisasi maupun instansi. Yang kedua, dari tujuan komunikasi internal ini yaitu komunikasi internal merupakan
saran komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik menyampaikan ataupun menerima, dan untuk terbentuknya hubungan timbal balik atau feedback di antara pihak internal dalam atau organisasi. Strategi apa yang harus kita lakukan dalam menciptakan sikap opini publik? Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi. Karena seseorang public relation itu harus pintar atau mahir dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu kemampuan sosialnya tinggi. Seseorang public relation ini harus selalu memperluas jaringan atau networking sehingga dapat memperlancar tugasnya sebagai pejabat public relation. Yang ketiga yaitu pandai dan banyak kreatifnya. Seorang public relation komunikasi eksternal ini sangat penting dan mempunyai tujuan juga, diantaranya menjalin hubungan baik dengan public eksternal. Yang kedua sebagai penyambung lidah atau perantara dengan pihak luar organisasi. Yang terakhir yaitu menyeleksi komunikasi eksternal. Apa aja sih media-media komunikasi eksternal ini? Dalam media-media komunikasi eksternal ini yaitu salah satunya brosur, bakti sosial, konferensi pers, dan pameran dan atau poster. Mungkin sekian pemaparan dari saya, mohon maaf masih banyak kesalahan